Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismail Mutmainnah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ingin mempraktekkan hasil mengajar saya yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dan saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, itulah kunci yang kalian perlukan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ketika Anda sehat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita semua berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalian semua mengabsen di link yang Ibu telah berikan kepada kalian semua. Nah, baik. Nah, untuk anak-anakku sekalian, harus semangat belajar ya. Nah, untuk anak-anakku, jangan sia-siakan waktumu untuk tidak belajar. Baik, adapun materi hari ini bisa kalian lihat di sini, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, di sini sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Nah, adapun kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun indikator yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Dan peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, di sini anak-anakku, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintah. Contohnya seperti presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala sekolah mempunyai kekuasaan di area sekolah. Nah, baik, Ibu lanjut ya. Nah, di sini adapun macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, di sini ada dua tokoh, yaitu menurut teori John Locke dan teori menurut Montesquieu. Nah, di sini teori menurut John Locke adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, ada yang tahu apa itu legislatif, eksekutif, dan federatif? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan ketiga macam tersebut. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Nah, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang.
Nah, dan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, di sini menurut teori Montesquieu yaitu ada 3: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kan Ibu sudah menjelaskan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Penjelasan dari kedua para tokoh ini sama. Yang membedakan hanya federatif dan yudikatif. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan apa itu yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dasar. Nah, di sini perbedaan teori menurut John Locke dan teori Montesquieu hanya federatif dan yudikatif. Baik, apakah anak-anakku sekalian sudah paham mengenai macam-macam pembagian kekuasaan? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan berpindah ke materi selanjutnya. Baik. Nah, di sini ada pun sistem pembagian lembaga negara Indonesia. Nah, di sini pembagian dari lembaga negara ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di sini eksekutif. Nah, baik anak-anak, kalian bisa lihat di atas. Di sini sistem pembagian lembaga negara Indonesia. Di sini ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini pembagiannya yaitu eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Nah, di lembaga legislatif ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPRD. Nah, sedangkan di lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, baik, kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, di sini terbagi atas 2, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Nah, kekuasaan horizontal adalah kekuasaan berdasarkan dengan fungsinya. Nah, sedangkan kekuasaan vertikal yaitu kekuasaan berdasarkan tindakan dalam pemerintahan. Nah, bisa kalian lihat di atas pembagian kekuasaan horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilaksanakan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dan yang keenam, kekuasaan moneter. Nah, baik, adapun pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Nah, kekuasaan vertikal dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, di sini bisa kita lihat kekuasaan vertikal. Ada tingkat provinsi, tingkat kota atau kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat RW, tingkat RT, dan tingkat keluarga. Mungkin cukup sekian hari ini. Bila mana ada pertanyaan,
bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, adapun tugas yang harus dikerjakan bisa kalian lihat di atas. Nah, tugas yang kalian kerjakan difoto lalu dikirim ke link yang Ibu bagikan untuk kalian. Nah, ada baiknya sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, jangan sia-siakan waktu kalian untuk tidak belajar, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan mendapatkannya. Nah, baik, cukup sekian hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.